dapatkan adalah uktubu khaira ma tasma'un, tulislah sebaik-baik yang kamu dengar, wahfadhu min khairi ma tasma', dan hafallah dari apa yang kalian, min khairi ma taktub, dari apa yang terbaik dari yang kamu tulis, wa takallamu bi khairi ma tahfaz, dan berbicaralah dengan sebaik-baik yang kau hafal. Pertama dengarkan, kemudian tuliskan, kemudian hafalkan, kemudian ucapkan. Dan kalam para ulama adalah perkataan yang sudah disucikan dengan amal, maka apapun perkataan, ruhnya adalah amalan. Begitu kita amalkan, perkataan itu akan sampai ke dalam pendengaran dan hati orang-orang. Ta'zim dan penghormatan yang sama-sama kita muliakan guru kita bersama Abi An-Nahlan, semoga Allah sehatkan beliau, semoga Allah mudahkan langkah dakwah beliau, semoga Allah jaga beliau dan keluarganya, semua santriwan-santriwati An-Nahlan semoga menjadi pendidik bangsa, penerus perjuangan agama, amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan para guru, para masyayikh yang sudah ikut berhadir, tokoh masyarakat seperti yang tadi disampaikan oleh beliau, tuha put, tuha lapan, tuha adat, tuha pakat. Masya Allah. Luar biasa. Oh ya, anak dahulu dia. Masya Allah, tabarakallah. Semua tokoh yang sudah ikut berhadir, para orang tua, bapak ibu sekalian, dan wabil khusus ayahanda Abun Sabirin yang sudah ikut mendampingi, bahkan datang menyempatkan waktunya ke tempat yang penuh barakah ini. Kita doakan semua orang tua kita panjang umurnya, amin. Yang sudah dia dilapangkan kuburnya, amin. Diterima segala amalannya, didekatkan dengan Allah, mendapatkan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amin amin ya rabbal alamin. Bapak ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sesungguhnya tidak ada yang menghidupkan hati kita kecuali majelis ilmu. Jika tubuh kita butuh makan, maka hati kita butuh asupan, dan asupan hati adalah ilmu. Kenapa begitu jauh dari majelis rasa-rasanya kosong? Kenapa begitu jauh dari majelis rasa-rasanya hampa? Kenapa begitu jauh dari majelis rasa-rasanya seperti kita tidak melakukan apa-apa, padahal kesibukan terus kita lakukan? Karena sejatinya hati itu ada aktivitasnya yang dia butuhkan. Hati itu ada makanan yang harus kita berikan. Dan asupan hati adalah, kata para ulama, majelis-majelis seperti yang kita agendakan pada hari ini. Majelis-majelis yang selama ini mungkin ditekuni oleh para santri, tapi Al-Faqih Abul Layth mengatakan siapapun yang hadir pada tempat majelis ilmu, man jalasa 'indal 'alim, siapapun yang duduk di sisi orang berilmu, siapapun yang duduk di sisi al-'alim, di sisi para guru, di sisi seorang ustaz, maka sekalipun dia tidak menghafalkan apa-apa dari ilmu itu, sekalipun dia tidak mendapatkan dari ilmu itu, dia mendapatkan sab'a karamat, kata Abu Layth. Dia mendapatkan 7 karamah. 7 karamah ini minimal. 7 karamah ini sesedikit-sedikitnya yang kita dapatkan. Yang hana menghafai, hana mengamai, hana terpuja, ba'bud, tengun. Terus kena nyoka dari bawah dulu, ibu bapak. Dari bawah burung ya? Masya Allah. Kalian semuanya doa. Ini masjid ini. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Setidak-tidaknya yang kita dapatkan adalah 7 hal. Yang pertama adalah fadilah menuntut ilmu, sekalipun kita tidak dapat menghafalkan. Apa itu fadilah menuntut ilmu? Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah. Siapapun yang keluar dari rumahnya menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah, maka dia sedang berada di jalan Allah, hatta yarji', sampai dia kembali ke rumahnya.
selama apapun Bapak Ibu duduk di sini, maka itu fisabilillah. Kada dibunuh kagak kira, dari bajan kira, dari pun dubit, bukan dari pun berkahabar. Dari pun dubit dari rumah. Ketika niatkan menuntut ilmu, maka sudah Allah catat, maka sudah malaikat bukukan. Meskipun tadi Habibie Nawawi itu belum tiba, meskipun Habibie Nawawi itu terlambat datangnya, pahala dari tadi sudah didapatkan. Karena kata Nabi, man kharaj, begitu dia kharaj, begitu dia keluar, hatta yarji, sampai dia kembali, di jalan pulang pun masih dicatat sebagai fisabilillah, sampai kita datang ke rumah, sampai kita pulang ke rumah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa para ulama itu setelah dia jadi ulama masih datang di majelis ilmu? Padahal dia sudah menjadi pengajar, padahal dia sudah mengajar ribuan orang, tapi dia tetap datang. Kenapa? Karena kemuliaan itu ada pada penuntut ilmu. Man ja'ahul maut, siapapun yang datang kepadanya kematian, wa huwa yatlubul ilma, dalam keadaan dia menuntut ilmu. Inilah hadis rahasia kenapa para ulama selalu ingin datang ke kajian-kajian, karena mereka ingin diwafatkan dalam status sebagai penuntut ilmu. Wa huwa yatlubul ilm, dia menuntut ilmu liyuhyiya bihil Islam, untuk menghidupkan agama Islam. Maka kana bainahu wa bainal anbiya darajatan wahidah fil jannah, atau kama qala, maka di antara derajat penuntut ilmu dengan nabi nanti di hari kiamat hanya berbeda satu derajat. Begitulah kelebihan penuntut ilmu yang menyebabkan mereka yang sudah memiliki banyak ilmu mau mendengarkan, mau mengikuti kajian. Masya Allah, tabarakallah, tidak ada orang yang berilmu merasa dia punya ilmu. Fauqa dhu ilmin alim, fauqa dhi ilmin alim, di atas orang berilmu ada lagi yang lebih berilmu. Apa yang kita banggakan? Nabi Allah Musa, adik-adik sekalian, beliau berkhutbah, seorang nabi, retorikanya Masya Allah luar biasa, narasinya begitu berisi karena dia seorang nabi. Sampai orang bertanya, wahai Musa, adakah orang yang lebih alim darimu? Adakah orang yang lebih cerdas darimu? Karena perincian yang disampaikan oleh Nabi Musa luar biasa, sampai orang-orang bertanya dengan pertanyaan serupa. Apa kata Nabi Musa? Karena dia seorang nabi, maka dia yang dia yakini adalah saat itu dialah yang paling alim. Tidak ada. Setahu saya lah orang yang berilmu. Hingga turunlah malaikat mengatakan, wahai Musa, di sana ada seorang hamba daripada hamba Allah yang ilmunya melebihi ilmu, yang pengetahuannya melampaui pengetahuanmu, yang kecerdasannya lebih tinggi dari kecerdasanmu. Dialah seorang hamba soleh yang disebutkan di dalam Al-Quran, diceritakan dalam Al-Quran, dan para ulama mengatakan dia adalah Khidir. Begitulah Allah ingin mengajarkan bahwa di atas langit ada langit, di atas orang berilmu ada yang jauh lebih berilmu. Tugas kita adalah menyampaikan apa yang kita tahu. Karena Nabi Allah Ibrahim, ketika Allah katakan wa adzin fil nasi bil hajj, wahai Ibrahim, sampaikan kepada orang-orang, katakan kepada orang-orang bahwa sudah waktunya berhaji. Ketika setelah membangun Ka'bah Baitullah, apa kata Nabi Ibrahim? Kaifa uballighuhum wa sauti la yasiluhum. Ya Allah, bagaimana saya bisa memanggil manusia sedangkan suaraku terbatas, suaraku tidak akan sampai kepada mereka. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Alaikan nida'u alaina al-balagh. Kamu tugasnya hanya menyeru, kamu tugasnya hanya menyampaikan. Aku yang nanti akan datang kepada mereka, sampaikan itu suara ke dalam hati-hati mereka. Maka lihatlah Mekah hari ini begitu ramai, begitu sesak, begitu padat. Itu adalah barakah panggilannya Nabi Ibrahim. Siapa di balik panggilan itu? Allah. Maka ini yang mesti kita tanamkan adik-adikku sekalian. Wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin. Kita tidak ada tugas apa-apa kecuali untuk menyampaikan. Karena sejatinya dakwah itu bahasa Arab artinya menyeru,
bukan menyuruh. Dakwah itu bahasa Arab, artinya memanggil, bukan memerintahkan. Maka kalau kita panggil orang dia tidak menoleh, jangan baper. Kalau kita menyeru, kalau kita mengajak seseorang dia tidak mau, selesai. Itu bukan urusan kita, itu urusan dia dengan Allah. Karena tolak ukur dakwah itu bukan seberapa banyak penggemar, bukan seberapa banyak pendengar, bukan seberapa banyak pengikut, tapi seberapa tulus kita menyampaikan. Kalau dakwah itu standarnya adalah banyak pengikut, banyak pendengar, banyak penggemar, maka pendakwah yang paling gagal di antaranya adalah Nabi Allah Nuh. Berdakwah 950 tahun, pengikutnya tidak sampai 950. Apa yang dilakukan oleh Nabi Allah Nuh? Dia tetap berdakwah, dia tetap mengajak, dia tetap merangkul. Siang dan malam, siangnya dia berdakwah, malamnya dia berdoa. Begitulah mereka para ulama ketika mengajak umatnya, dia tidak hanya mengandalkan retorika, tapi juga dia mengandalkan ibadah. Malamnya, siang harinya dia mengajak manusia kepada Allah, malam harinya dia meminta Allah agar hati mereka itu terbuka, agar dia dapat menjemput hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah kelebihan kita hadir pada majelis ilmu yang seperti ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada di antara kalangan malaikat, nah malaikat yang berjejak jalan-jalan. Dalam hadis disebutkan sayyarah. Emangnya bahasa tanya orangnya sayyarah apa artinya? Hah? Mobil ya, karena mobil untuk jalan-jalan. Malaikat namanya sayyarah, malaikat yang jalan-jalan. Fudulan, dia hanya ingin tahu apa yang sedang dilakukan oleh santri An-Nahla pagi ini. Dia ingin melihat Bapak Ibu hadir di sini sedang apa. Maka malaikat itu berjalan hingga datang ke satu majelis zikir. Allah bertanya, padahal Allah lebih mengetahui dalam redaksi hadis. Wahai malaikat, engkau dari mana? Saya baru saja tiba di majelis zikir. Katakanlah pagi ini saya baru tiba di An-Nahla. Apa yang mereka sebutkan di sana? Mereka menyebutkan tentang surga. Adakah mereka melihat surga? Tidak. Mereka bercerita tentang neraka. Adakah mereka melihat neraka? Tidak. Tapi mereka beriman pada surga. Mereka beriman pada neraka. Lalu bagaimana seandainya mereka melihat itu surga? Bagaimana seandainya mereka melihat itu neraka? Pernah kita lihat neraka Bapak Ibu? Pernah kita lihat surga adik-adik? Kalau Allah tidak menceritakan surga kepada kita, boleh tidak? Boleh. Mesti tegedi Allah hanya kena cerita surga dalam Al-Quran? Boleh. Allah tidak ingin menceritakan neraka dalam Al-Quran? Boleh. Boleh saja surga itu tidak pernah diceritakan, neraka tidak pernah diceritakan. Tiba-tiba begitu datangnya kematian, baru Allah katakan ada yang namanya surga, ada yang namanya neraka. Maka bagaimana keadaan orang-orang yang selama ini hidup sesuka hatinya, hidup semaunya, hidup seenaknya, tapi Allah rahmatnya sudah berbicara tentang surga sebelum kita datang melihat surga. Sudah bercerita neraka itu panas sebelum datang melihat neraka. Bahkan Allah mengirimkan kisi-kisinya, yaitu api yang ada di dunia. Kata para ulama penjelasannya, api di dunia ini tidak ada apa-apanya. Bahkan neraka itu 70 kali lipat, bahkan lebih lagi daripada api yang ada di dunia. Maka diceritakan tentang surga, cerita tentang neraka. Mereka beriman kepada keduanya. Mereka beriman kepada yang gaib. Mereka beriman pada apa yang tak terlihat. Mereka beriman apa yang tidak pernah mereka rasakan. Namun kata malaikat, di sana ada seorang hamba, fulanul khata', seorang hamba yang berdosa, seorang hamba yang selalu melakukan maksiat di Allah. Apa kata Allah? Walahu ghafartu. Dia pun kalau masuk ke dalam majelis zikir, kalau masuk singgah dalam majelis ilmu, Allah ampunkan dosanya meskipun dia datang tidak sengaja. Lewat itu kalau rame-rame orang piuh tu. Walahu ghafartu. Dia pun aku ampunkan. Kenapa? Karena kata Allah, humul qaumu la yashqa jalisuhum. Mereka ahli zikir, mereka ahli ibadah adalah kaum, adalah orang-orang
yang siapapun duduk bersamanya tidak akan pernah kecewa, tidak akan pernah sengsara. Begitulah kelebihan kita yang datang dan duduk di majelis ilmu. Semoga kita semua dimuliakan oleh Allah dengan barakah ilmu guru-guru kita. Amin. Semoga ilmu yang sudah kita tahu dapat menunjukkan kita kepada jalan yang benar. Man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad Allah illa bu'dan. Siapapun yang bertambah ilmu namun tidak bertambah dekat, tidak bertambah taat, tidak bertambah ibadah, sejatinya tidak ada yang bertambah kecuali semakin tambah jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan semoga apapun yang kita dengarkan, apapun yang kita dapatkan dari para guru, dari lisan para ulama, semoga menjadi amalan kebaikan hingga mendapatkan balasan dan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Mewujudkan sampai serduka inspirasi mengejar mimpi. Santri-santri, adik-adik sekalian, direkam. mimpi itu dikejar. Begitu bangun dari tidur, kau punya dua kesempatan: bangun mewujudkan mimpi atau tidur melanjutkan mimpi. Maka orang-orang yang tidak pernah tidur, dia tidak pernah memiliki mimpi. Maka bengih-bengih hanya orang dengar, dia sedang bermimpi. Begitu dia bangun, semua orang sudah mewujudkan mimpi dan dia masih dalam mimpi. Anne Mary Skimmer, seorang pengkaji tasawuf klasik, salah satunya nama yang sering diangkat oleh beliau adalah dia bukan Islam, dia bukan muslimah, seorang perempuan dari barat, dari Jerman. Kalaupun dia Islam, secara lisannya dia tidak pernah menunjukkan. Salah satu yang diangkat namanya adalah Hamzah Al-Fansuri, yaitu tokoh ulama Aceh. Lewat tasawufnya dia angkat namanya. Anne Mary ini menulis di batu nisannya perkataan dari Ali bin Abi Thalib, "An-nasu niyam." Manusia itu sejatinya tertidur, dia terlelap dalam tidurnya sampai ia mati. Fa idza matu intabahu. Begitu dia mati, dia baru tersadar ternyata inilah kehidupan yang sebenar-benarnya. Karena kehidupan yang sebenar-benarnya itu bukan hari ini, tapi nanti setelah kita mati. Bagaimana merawat mati yang baik? Hiduplah dengan cara yang baik. Matal mar'u ala ma 'asha 'alaih. Seseorang itu mati tergantung bagaimana dia hidup. Tapi kata Imam Al-Haddad, kalau engkau berbicara di depan santri, jangan terlalu sering bicara mati, karena hanya semangat belajar. Nah itu maaf ya, dia keji merati-rati berulang lagi. Ya, jadi kita terus belajar, terus mengejar mimpi. Nanti ingat berarti baca ketika di kamar. Jadi ketika di masjid, ketika di kajian, terus semangat belajar. Belajarlah seakan-akan engkau besok akan mati. Apa tujuanmu belajar? Bukan agar dikatakan alim. Apa tujuanmu belajar? Bukan akan biar dikatakan oleh orang-orang itu berilmu. Engkau tugasmu belajar adalah mendekatkan dirimu kepada Allah. Ketika kita belajar benar niatnya, Allah benarkan. Ketika kita belajar salah niatnya, maka na'udzubillah min dzalik, betapa banyak amalan yang besar itu kecil karena salah niat, dan begitu banyak amalan yang biasa-biasa saja tapi besar karena niat. Seringkali kita begitu sholat, misalnya sholat malam atau sholat witir, sholat tahajud, kita merasa inilah ibadah yang sesungguhnya. Kita merasa inilah ibadah. Begitu kita merasa atau begitu kita melihat ibadah ini besar, hati-hati, Allah akan kecilkan. Justru yang sering tidak terlihat atau yang sering tidak ternilai ibadah-ibadah yang kecil, bahkan kata Nabi memindahkan duri dari jalanan, itu
Itulah amalan yang paling besar. Itulah amalan ketika kita melihat kecil, Allah akan besarkan. Imam Al-Ghazali dalam Hasyiatus Syarqawi masuk ke surga menjemput rahmat Allah karena apa? Bukan karena karangannya, bukan karena karyanya, bukan karena ibadah malamnya, tapi karena pernah membiarkan seekor nyamuk atau seekor lalat meminum tinta yang digunakan untuk menulis. Karena rahmatnya ia biarkan, tidak ia halau, tidak ia usir. Maka sekecil apapun kebaikan, niatkan itu untuk Allah, niatkan itu untuk surga, niatkan itu untuk tabungan kebaikan. Bahkan para ulama itu setiap kenikmatan di dunia disisihkan untuk akhirat. Mungkin agak sedikit aneh, baju musuh biasa heboh sendok nyan baju horonya 2 sendok, sabah sendok tu untuk tabungan di surga. Nanti dia minta nyojan dahlung, ya Allah surga kesimpan hari ini. Benar niatnya. Setiap amalan kebaikan niatkan untuk surga. Lillahi ta'ala, niatkan untuk surga. Suatu ketika Jabir bin Abdullah dia pulang dari pasar, dia meneteng daging, maka bertanyalah. Dalam satu riwayat Abu Bakar Siddiq, dalam satu riwayat Sayyidina Umar bin Khattab, dia bertanya, wahai Jabir, apa yang sedang kau lakukan begitu terburu-buru pulang dari pasar? Aku sedang menginginkan daging dan aku sedang membelinya. Apa kata sahabat Abu Bakar atau Sayyidina Umar? Apa katanya? Akullu ma tashtahi tashtari, akullu ma ishtahaita ishtaraita. Apakah setiap engkau ingin sesuatu langsung engkau beli? Apakah setiap engkau ingin sesuatu langsung engkau dapatkan? Apakah engkau tidak takut kepada firman Allah, azhabtum thayyibatikum fi hayatikum dunya? Kalian sudah menghabiskan kenikmatan-kenikmatan semuanya di dunia. Kalian sudah mendapatkan semua kenikmatan di dunia. Maka jika ada kenikmatan yang sedang kita dapatkan, sisihkan niatnya untuk surga, niatnya untuk kita ambil kembali nanti di hari akhirat nanti. Wallahu a'lam bishawab.